Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, matematika. Yang kafir bangsa. Masih semua. Saya tidur. Nasiba, Nasiba Putri. Nasiba. Cantika Isabella Zianamri. Gagal undang. Vivi apa satu rumah dunia mana Ismara bolos Milka Putri lagi terus Natania Sapatul Dermawan Pondok Natania Natasha dan kita kembali Sabina Tunaja Intan Aini Putri Hendiana Sari Suatu Hasana Zafira Rahman Kamil Tika Rahmat pada pembelajaran kali ini kemarin kami sampai notasi umum sekarang sambil bervideo sambil notasinya kita teorema kita bahas. Dan kemarin bahas jangan dipakai dulu hafal sih lupa lupa terus kalau yang apa ini nanti kan yang kita bahas itu berhubungan dengan segitiga siklus. Pernah belajar segitiga siklus? Pelajaran SD segitiga siklus yang salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat atau siklus. Dan tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama murid mampu memahami konsep Pythagoras. Berarti nanti tugasnya kalian semua bisa catat memahami konsep Pythagoras. Maksudnya itu seperti ini. Satu, apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Betul situ ya. Satu, apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras. Kita PHI. Kurang tulisan. Kalau si PHI, kalau si PHA, nanti kita bahas itu. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Yang kedua, tujuan pembahasan kita adalah menentukan jenis segitiga berdasarkan teorema Pythagoras. Itu dua itu yang penting ya. Menentukan jenis segitiga berdasarkan teorema Pythagoras. Nanti Bapak tulis satu kelompok. Tujuannya adalah menentukan jenis segitiga berdasarkan teorema Pythagoras. Nah, sebelum lanjut ke itu, mari kita melantunkan lagu supaya kita hafal salah satu lagu kebangsaan. Dilantunkan banget tak berdiri atau duduk tak? Ya. Siap? Oh, ini.
sudah hafal, tapi kadang satu, dua, tiga. Nah, sekarang untuk menentukan ibu coba berhitung 1, 2, 3. Ayo sini 1, 2. Nah, yang satu sekarang berdiri semua, ngumpul dari noda 1, 2 ngumpul ke 2. Kita buat kelompok. Nama saya. Nanti tujuannya saya itu kalau misal memang harus seperti ini ya semoga pembelajaran depannya nih Mbak Yesus pokoknya tugasnya yang tadi ditulis tadi itu tugasnya nanti presentasikan salah satu 2 orang maju tambah adaptasi tapi di sini itu ya nama siswa kelompok. Dia nama kelompok itu ada bawahnya nama siswanya ditulis nyamping. Ada berapa 5 orang kan nyamping. Saya sambil ada yang nulis di situ sambil ada yang perhatikan video. Ingat tadi yang tema kita bahas itu apa? Terus jadi menentukan dengan berdasarkan tema kita. Setelah ini saya tampilkan video. Kalau kalian mau bilang stop ya. Perhatikan. Terserah. Yang penting bisa yang satu kelompok 1, yang 2 kelompok 2. Yang satu kelompok 1, yang 2 kelompok. Sudah siap ini? Nanti kalau mau stop pasti pas stop ya. Kalian tulis boleh, nggak ditulis nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa mempresentasikan apa yang dimaksud dalam kelas, ya kan? Terus bagaimana cara menentukan segitiga itu ini berdasarkan teorema kita. Nah, itu yang paling penting ya. Saya tampilkan 2 video. Yang video pertama ini tidak bisa diulang. Berarti video kalau stop juga stop. Bang, video pertama ini tidak bisa diulang karena videonya ke error, nggak bisa diulang ke belakang dulu. Kalau mau ulang ke belakang mulai awal lagi. Ini cuma sebentar, cuma 8 menit kalau yang pertama ini. Selamat menyaksikan anak-anak saya tidak makan saja. Kelihatan? Kalau stop ya, stop kamu enggak. Kalau kalian bisa pinter mau teori apa dia sendiri kan terus dari komputer. Biasanya rata-rata itu kalau yang sekarang itu profesor itu menunjukkan apa bisa di sini
disetujui orang banyak, akhirnya itu dinamakan ilmu profesor. Kayak ini yang seperti kalau nggak salah itu kalian tahu Kiai Abdul Kajian itu kan punya gelar profesor. Padahal kan dia nggak punya sertifikat. Gara-gara kalau menurut orang-orang itu karena pengadaan dapat menemukan obat pace. Pace itu dari buat obat. Nah itu ilmu. Makanya ada kadang-kadang itu ditulis profesor doktornya. Kadang-kadang kalau profesor Kiai Haji. Kalau yang dokter ini ada baru dokter baru. Kan itu orang kita sedang itu dulu. Ini sama. Oh, iya. Konsep dari apa itu? Segitiga siku yaitu segitiga yang salah satu sudutnya bernilai 90 derajat. Sikunya terus segitiga siku. Segitiga yang salah satu sudutnya bernilai 90 derajat. Kenapa? Ini nulis semua perwakilan satu kelompok ini satu kelompok aja. Salah satu sudutnya bernilai 90 derajat. Sesuai tambah itu 90 derajat. Sudah? Ya. Rumus Pythagoras itu adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah kita bisa mendapatkan dua keseluruhannya, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat dibuat Y kuadrat dan B kuadrat sama dengan A kuadrat. kalian terus kamu ada video seperti ini belajar biasanya. Ini video. Kayak kecil macam tu, udah kan itu macam mana? Nak kau kelas khusus ada, orang milih itu urus kelas khusus. Sudah. Bilangan A, B dan C pada segitiga siku dinamakan sebagai Pythagoras. Oh ini juga dosa, masih terlalu jauh. Sudah lima, saya nanti video yang satu. Saya video, ya video satu ini yang penjelasannya lebih ini. Silakan tonton nanti kalau bilang pause. Pada setiap segini siku berarti
Sisi terpanjang itu sisi ini. Sisi terpanjang itu sisi ini. Sudah ya? Lanjut. Satu, dua, tiga. Dan bersama dan tidak protes, maka ini bisa menunjukkan hubungannya seperti ini. Apabila peristiwa bisa yang disebutkan jumlah kuadrat yang adalah jumlah kuadrat sisi-sisi itu sama dengan kuadrat sisi depan dengan A dengan sisi itu dan C ini merupakan sisi yang mereka. Dari sini kita tahu bahwa kalau untuk mencari sisi kiri itu adalah tidak. Jadi kalau untuk mencari sisi kiri itu caranya dari dapat dibandingkan dengan dapat. Dan bagaimana kalau untuk mencari sisi sisi A, sisi B dan apa? Tinggal untuknya ini dan cara caranya adalah A. Dengan A yang sudah dibandingkan tidak jadi kuadrat B kuadrat namun tidak. Kalau B nah ini tidak bahas. Jadi itu juga ketika kita mencari B kalau yang tadi yang terpanjang apa di pertama? Nah, iya. Kalau yang ini yang terpanjang C ya. Ya beda terus sama yang pertama. Kalau ini yang terpanjang itu sisi kiri, dan ada di sini sisi itu. Ya sementara kan awal. Nanti kalau menjelaskan bingung kan saya masih nambah ya. Ayo terus saya kan nambah. Kalian kan belajar untuk apa sendiri mengekspresikan berbicara di depan teman. Saya dulu waktu SMA dan itu SMA itu sudah disuruh presentasi. Presentasi gantian satu kelompok orang empat gitu, terus maju ke depan presentasi. Oke SMA. Mungkin besok kalau kalian masuk sekolah, kelas 2 kelas SMA, terus masuk kelas khusus misalkan ya, mungkin ada seperti itu. Jadi rencananya untuk yang kelas SMA yang putri itu kita bisa mungkin satu depan kita belajar di sana, di SMA putri, Alia, belajar pertama sekolah, yang Alia, SMA dulu. Belajar matematika, katanya dia nggak apa-apa hari Sabtu. Kalau yang saya dari saya belajar pagi, berarti belajar bersama, bukan koleksi, tapi belajar bersama. Lanjut. Tapi kira-kira sudah bisa jelaskan teorema Pythagoras itu apa? Gitu, tahu? Belum, itu tulisannya. Oh ya. Ada yang belum kan jenis segitiga berdasarkan teorema Pythagoras. Nanti seperti di LKPD sampai nomor 1 itu lembar kerja peserta didik. Nah ini nomor 1. Mungkin ada yang sama, tapi cek. Ada yang sama atau enggak? Soalnya nomor 1 A B C D E. Ini caranya.
Ya, ada yang sama atau enggak? Cek. Nah, karena di sini pasti ada warna gambarnya sama, angkanya sama, itu kan penting ya. Yang penting gambarnya sama, angkanya sama, meskipun bentuknya diputar nggak apa-apa. Itu loh ya, itu nggak apa-apa. Yang penting gambarnya sama, angkanya sama. Ngantuk. Es breaking nggak? Joget tangan diputar-putar, berputar-putar, tangan diputar-putar, pegang bahu, tangan diputar-putar, pegang bahu. Sudah? Sudah? Panjang ya videonya ya. Jadi ini sudah tidak berarti tidak semua A, B, C. Ini biasanya hurufnya berada di garis nanti bisa C. Dan tentu sisi D kalau yang gambar nomor 1 itu mencari sisi miring. Kalau yang nomor 2 itu mencari sisi menghibur. Yang nomor 1 yang dicari itu C, yang nomor 2 yang dicari adalah S. Nah, itu bisa membedakan kan? Letaknya, sisinya masih panjang juga. Santai. Warga dipanggilkan terus diangkatkan jadinya dua orang boleh, semuanya boleh. Ayo kasih pos untuk kelompok dua. Berjumpa saya di kelompok 2 akan menjelaskan tentang teorema Pythagoras. Salam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kami dari. Saudara, saya Faiza Putri. Nama saya. Nama saya sama-sama. Dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan teorema kita. Ayo. Teorema atau teorema pada buku yang sama dengan produk yang Terus contoh rumusnya kalau soalnya soal atau rumusnya gimana rumusnya? Ada contoh soal atau cukup? Lanjut atau contoh soal? Ada cukup? Contoh aja.
Kok sampai dua lagi? Ini banyak apa menjual? Apakah dua atau aquadrat? Aquadrat boleh, apakah dua boleh? Ini saya 10. Sudah? Saya kasih plus dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Plus untuk kelompok 2. Sekarang ya, saya ulas intinya kalau teori Pitagoras itu untuk hanya bergantung pada segitiga sinus, hanya bergantung pada segitiga sinus. Kalau bukan sinus itu ya mungkin segitiga lancip, segitiga kumpul. Besok saya jelaskan pertemuan selanjutnya. Kalau memang ini masih kurang, nanti pertemuan selanjutnya Pak, mungkin masih bingung ini contohnya atau mungkin di LKS-nya itu juga dipelajari. Iya kan? Baiknya kalau Pak tanya-tanya ini karena sekarang waktu sudah habis. Terima kasih. Tetap saya kasih propos hebat untuk kalian karena sudah mau maju. Ya, karena ini kepala jam terakhir berdoa dulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Berdoa kita. Saya cukup untuk pertemuan kali ini. Menurut kalian gimana? Lebih suka ada videonya atau enggak? Ada. Ada videonya, tapi durasinya kurang panjang mungkin ya. Karena saya belum lama jelasan. Tapi lebih semangat ada videonya atau enggak? Apa benar semangat begitu? Tadi itu kalau yang video pada negeri itu yang kita itu keluarga negara kita gitu. Sebaliknya juga terus untuk sing video pembelajaran ada, terus mana sing video ilmu SPG mau cek langsung tuh paling jam terakhir ya. Oh iya, barang Masalah mana tadi Zo dan dua Zo itu berbeda, dua itu dua. Masalahnya ini dulu itu nggak ada kebenarannya. Ya saya bilang kalau sejarah dulu itu cuma ada dua Maharani saja. Dulu itu yang terkenal di situ itu dua Maharani sama Tanjung Pondok. Ada yang menjual itu batu ke laut, namanya Tanjung Pondok. Bentuknya seperti kodok. Nah, itu ada di sana. Dan sekarang beberapa tahun kemudian ada WBS dibangun, terus Maharaninya ada kebun binatangnya. Itu aslinya dulu baru dua sama Tanjung Pondok. Itu zaman saya mungkin masih SD. Jadi tempat sendiri. Ini kan cuma buatan sih orang-orang itu. Pas tahun baru lagi. Istri saya ngajak, itu bayar istri.
Sudah ya? Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Semoga manfaat barokah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf.